Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Fauzan Widamara dengan NIM 3 digit terakhir saya 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Nah, hadirnya sesi di video ini adalah untuk menjelaskan kepada kalian tentang robotika dasar menggunakan Tinkercad serta pemrograman C++, serta nanti akan ada tips dan materi seperti video-video sebelumnya, ada materi dan ada prakteknya agar kalian dapat memahami materi yang kali ini yaitu robotika dasar dan pemrograman C++. Nah, baik. Di sini terdapat dua materi yang dijadikan satu video. Yang pertama, materi pertama adalah 9.1 yaitu materi robotika dasar, kemudian C++. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu checklist penjelasan. Nah, apa sih checklist penjelasan itu? Nah, checklist penjelasan sendiri adalah poin-poin apa saja yang bakal kita jelaskan nanti di video selanjutnya dan apa yang bakal kita praktekkan di setelah penjelasan ini selesai gitu. Nah, yang pertama, checklist penjelasan yang pertama itu adalah robotika dasar, yaitu saya akan menggunakan Arduino, kemudian pembacaan sensor. Di sini khususnya saya akan menggunakan pembacaan sensor suhu serta kontrol motor. Nah, kontrol motor ini saya bakal menggunakan kontrol motor yang sederhana, yaitu menggunakan baterai saja. Serta mendemokan hasilnya menggunakan Tinkercad. Nah, jadi software website yang bakal saya gunakan adalah tinkercad.com. Selanjutnya di checklist penjelasan yang kedua, terdapat lintas bahasa. Nah, apa sih lintas bahasa itu? Di lintas bahasa ini kita akan mempelajari logika dasar serta contoh sintak di C++, JavaScript, dan PHP atau PHP. Nah, lintas bahasa ini kita bakal melihat apa sih bedanya dari logika dasar dari contoh sintak di C++, kemudian di JavaScript, dan juga di PHP ini, PHP ini. Nah, kemudian checklist penjelasan yang ketiga adalah di sini saya akan membahas tentang rangkuman dan tips. Nah, rangkuman dan tips sendiri di dalamnya ada lagi terdapat konsep inti dari C++, kemudian cara kalian menulis kode dengan rapi. Nah, bagaimana sih kalian menulis kode dengan rapi? Bagaimana sih algoritma untuk kalian, tips-tips kalian untuk belajar lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu ada langkah lanjutannya yaitu menggunakan OOP, STL, template, integrasi IoT, serta atau hardware. Nah, mungkin ini saja checklist penjelasan dari materi 9.1. Kita lanjut ke materi 9.2. Nah, apa aja ini sih checklist-checklist penjelasan yang ada di 9.2 ini? Yang pertama itu ada instalasi dan konfigurasi VS Code di semua OS. Nah, maksudnya adalah saya akan menjelaskan di macOS itu bagaimana download VS Code-nya, kemudian di Windows bagaimana download VS Code-nya. Nah, kemudian untuk konfigurasi sih semua OS bakal sama ya, konfigurasinya pasti sama. Yang beda adalah bagaimana cara instalasinya. Selanjutnya, proyek pertamanya saya akan menstrukturkan folder atau file dan setup awal atau bahasa sederhananya adalah menyeting VS Code agar sesuai dengan keinginan kita atau lebih mempermudah kita. Kemudian intro programnya adalah saya akan menjelaskan tentang struktur dasar kode dari dalam VS Code sendiri dan kemudian kita bakal seperti biasa mengoding. Hal pertama ketika kita masuk ke software atau masuk ke dalam pemrograman adalah kita akan mencoba Hello World. Nah, di Hello World ini bakal saya tulis, bakal saya compile, dan bakal saya run, dan saya tampilkan output dari Hello World tersebut. Nah, mungkin itu saja checklist-checklist penjelasan dari video ini. Mungkin kita bakal lanjut ke pemaparan dan aplikasi dari checklist penjelasan itu. Oke, baik. Sekarang kita udah masuk ke Tinkercad nih. Bagaimana sih pertama cara download cara login Tinkercad? Itu gampang banget.
Kalian cari aja Tinkercad login, kemudian kalian login aja atau sign in, biar lebih cepat kalian itu loginnya pakai Gmail aja. Nah, di sini saya udah login kan. Kalau nanti kalian tampilannya tuh kalian pakai login with email aja. Nah, sebelumnya kalian ingat kan di checklist penjelasannya itu kita bahas apa? Di checklist penjelasan yang pertama kita itu bahas tentang pembacaan sensor dan kontrol motor di tinkercad.com. Nah, kita coba ke pembacaan sensor dulu nih teman-teman. Nah, baik. Nah, sebelum kita masuk ke ininya nih, komponen-komponennya ini, kita coba ke kode-kodenya dulu. Nah, ini dia kode-kode dari sensor suhu yang sudah saya buat. Nah, bentar. Nah, sensor suhunya itu kita pakai, jadi cara kerja simpelnya itu, sorry, sorry. Ketika TMP ini, temperatur sensor ini, eh, dingin, dia akan mengubah warna LED-nya dan menyalakan si piezonya ini. Kodenya itu adalah in sensor suhu di A1, inlet merah di 13, inlet biru di 12, inlet hijau di 11, dan in buzzer di 10. Kita void setup, serial begin-nya ini 9600 saja, pin mode LED merah output, kemudian pin mode LED underscore biru output, pin mode LED underscore hijau output, nah pin mode buzzer-nya juga output. Kemudian kita void loop, kita in data suhu, analog LED, sensor suhu. If data suhu kurang dari sama dengan 45, berarti kan sama dingin. Nah, itu bakal LED hijau high, kemudian LED biru itu bakal low, right juga, sorry, merah itu bakal low, buzzer juga bakal low. Nah, kalau data suhunya lebih dari 46 atau kurang dari 60, itu bakal yang naik itu birunya. Karena kita bisa lihat di sini, LED birunya itu high, kemudian LED hijaunya itu low, kemudian LED merah itu low dan sorry, sama buzzernya itu di high-in. Nah, selanjutnya, nah ini bisa kalian copy aja, bisa kalian tiru project saya. Nah, ini nggak bakal saya jelasin ya apa fungsi resistor apa fungsi ini. Mungkin itu next time aja, tapi saya jelasinnya kode-kodenya. Nah, ini langsung kita coba simulasikan. Nah, kita coba lihat dari suhunya. Kalau kurang dari 45 itu kan bakal bakal apa namanya? Hijaunya bakal itu ya. Coba kita. Nah, bener tuh dia bakal warna hijau. Itu bakal kalau kita ke nah, suhu lebih dari 46 tapi di bawah 60 dia bakal warna biru dengan buzzernya nyala tuh. Benar, benar, benar. Tuh. Nah, coba kita ulang lagi nih. Nah, ini dia bakal ke coba. Aduh, ini kenapa ya? Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi kalau suhunya rendah, dia bakal warna hijau. Kalau suhunya tinggi, dia bakal ngasih peringatan dan warna LED-nya jadi warna biru. Nah, mungkin itu saja dari, sorry, dari dari sensor suhu, pembacaan sensor. Kita lanjut ke kontrol motor. Nah, kontrol motor ini saya membuatnya dengan simpel aja menggunakan baterai. Di sini saya menggunakan baterai dengan kita kodenya nggak ada ya. Jadi nggak perlu masukin kode karena ini cuma pasang baterai 9 volt doang. Dan ini motornya.
Di sini motornya diisi ya. Kemudian di sini ada slide switch-nya. Ini harusnya slide switch ke sono ya, salah. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kabelnya udah. Coba kita eh, start simulation. Kita, sorry. Oh, ini kita start simulation. Nah, ini bakal gerak dari baterainya ini, baterai 9 volt. Nah, kita udah nyelesain nih yang namanya checklist pertama, yaitu di robotika dasar. Kita mungkin kalian nanti bakal saya apa namanya bakal saya taruh di deskripsi tentang eh, apa namanya proyek gua ini. Selanjutnya kita bakal ke checklist yang kedua, yaitu di lintas bahasa, yaitu logika dasar dan contoh sintaks di C++, JavaScript dan PHP atau PHP. Oke, setelah kita kelar robotika dasar, pastinya kita bakal lanjut ke checklist kedua itu di lintas bahasa. Nah, lintas bahasa ini saya cuma pengen ngejelasin apa bedanya dari sorry, sorry. Dari sintaks C++, JavaScript, dan PHP ini menggunakan Blockly. Nah, kalian cari aja Blockly Developer, kalian mencet, nanti tampilannya bakal kayak gini. Bakal seperti website sederhana. Di sini udah disediain codingan, jadi kita nggak perlu, sorry, codingan blok ya, sama codingan ini. Jadi kita tidak perlu untuk coding-coding dulu lah. Ini saya cuma pengen ngasih tahu kalian bagaimana sih cara kita tahu bedanya dari JavaScript, C++, dan apa namanya si Pythonnya ini, Python, sorry sorry, si PHP-nya ini dengan cara Blockly. Pertama kita ke JavaScript terlebih dahulu. Nah, di JavaScript, oke kita pertama kita ke bloknya dulu. Tetapkan count untuk satu. Ulangi jika count kurang dari sama dengan 3. Kemudian kerjakan cetak hello world dan tetapkan count untuk count plus satu. Nah, jika menggunakan JavaScript, hasil codingannya akan seperti ini teman-teman. Var count-nya satu, while count kurang dari sama dengan 3, window. Get alert itu hello world, kemudian count sama dengan count plus satu. Dan di JavaScript ini bisa di run. Nah, ini dia hasilnya hello world. Selanjutnya kita ke Python. Di Python ini count sama dengan none, count sama dengan satu, while count kurang dari sama dengan 3, di print hello world, count sama dengan count plus satu, menggunakan ini codingannya. Kemudian kalau di C++ sudah tadi, di PHP itu pakai dollar $count sama dengan satu, while dollar $count kurang dari 93, print hello world, dollar $count sama dengan dollar $count plus satu. Nah, ini udah ada bedanya dari JavaScript, C++, dan PHP ini. Kalian juga bisa ke RUA dan DAR. Nah, kalian juga bisa untuk setting-setting nih untuk apa aja yang diperlukan, yang kalian perlukan untuk blog seperti Scratch ya dia. Nah, ini teman-teman. Mungkin itu saja mungkin singkat saja ya dari lintas bahasa ini. Selanjutnya kita bakal ke rangkuman dan tips konsep inti dari C++ dan cara menulis kode dengan rapi, teman. Oke, di checklist penjelasan yang selanjutnya yaitu proses coding C++, tips dan saran perbaikan. Di sini saya akan pertama menjelaskan coding proses terlebih dahulu. Nah, ini udah diulik di video pertama, yaitu pertama kita tuh harus problem to solve dulu. Masalah apa yang pengen kita selesaikan, masalah apa yang pengen kita ulik untuk kita selesaikan. Selanjutnya algoritmanya. Algoritmanya bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah kan pasti berbeda-beda. Ada cara A, cara B, dan cara C. Nah, ketika kita mengambil cara B, nah kita kodekan lah. Kita ubah bahasa algoritma menjadi kode agar komputer dapat memahami. Lanjut, tipsnya bagaimana sih cara mengcoding C++ dan sebagainya? Nah, dari project kita yang pastinya mungkin terdengar besar ya, kayak cara menyelesaikan sesuatu itu terdengar besar. Nah, itu kalian coba bagi menjadi beberapa piece. Seperti
masalah satu, masalah dua, masalah tiga, masalah empat. Kemudian dibagi menjadi beberapa piece kembali. Dari masalah ini kita jadi piece ini, masalah ini kita jadi piece yang ini, dan masalah ini kita jadi piece yang ini, dan masalah ini kita jadi piece yang ini. Jadi kita breaking down jadi dari project itu, project besar kita jadi step-step kecil, smaller steps ya, yang seperti dijelaskan dari judul. Lanjut. Nah, ini ada contoh kedua, yaitu ketika blok A ini, coba kita menjadikan blok A dan B, kemudian coba kita jadikan A, C, B, agar lebih jelas gitu, lebih realistis dan lebih terarah. Jadi masalah besar kita ubah ke kecil menjadi step-step yang lebih kecil lagi. Lanjut. Nah, ini intinya nih yaitu keep things simple. Jadi buatlah semua hal itu jadi lebih simpel lagi. Buat semua hal tuh jadi yang dari awalnya susah, yang bisa bikin kita males atau bisa bikin kita bingung, itu kita ubah ke hal-hal yang lebih simpel lagi. Nah, bagaimana sih keep things in simple itu bisa terrealisasikan? Yaitu kalian mencari di Google. Mencari di Google ini artinya kalian udah tahu nih mau ngapain, udah tahu mau apa. Google ini alat pembantu, bukan alat mengerjakan. Jadi banyak yang salah kaprah tentang Google atau AI atau ChatGPT dan sebagainya, yaitu untuk mengerjakan seluruh kode, untuk mengerjakan seluruh proyek kalian enggak. Proyek kalian udah tahu mau ngapain, udah di step-step menjadi lebih kecil lagi, tapi ada beberapa part yang kalian nggak paham nih. Nah, itu bisa kalian search on the Google atau ChatGPT, AI, Gemini, dan sebagainya. Lanjut. Nah, coding fundamentals ini lebih penting menurut saya daripada bahasa-bahasa codingan atau sintak-sintak lain seperti Python, JavaScript, C++, dan sebagainya. Nah, dengan kita udah memahami coding fundamentals menggunakan block scratch, menggunakan Replit dan sebagainya, kalian tuh bisa paham lah ya. Paham dasar Python, paham dasar JavaScript, paham dari Java, paham dasar dari C++. Nah, dasar ini bisa kalian tentukan kalian mau expert atau jago di bidang apa. Jadi dasar ini sudah menopang semuanya gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ketika kalian udah menentukan coding fundamental kalian udah oke, udah kokoh, kalian mau mencoba software misalnya C++. Nah, jalur apa sih yang bakal kalian tempuh gitu? Maksudnya jalur seperti web development atau mobile apps, atau kalian ingin buat video games, robotik, atau kalian ingin mengulik artificial intelligence, atau kalian mau jadi data scientist, software testing bisa jadi business intelligence, pengamat bisnis melalui bahasa-bahasa pemrograman. Nah, sebelum kalian memilih gitu, kalian mau yang mana gitu. Ini nggak bisa kalian milih satu aja lah, satu aja nggak perlu. Kalian mau tiga, mau dua itu nggak apa-apa, terserah kalian. Sebelum kalian memilih, saya pengen ngasih tahu ke kalian bahwa nggak ada jalur yang salah. Jadi kita balik pertama, aduh mau mobile apps ini takut salah nggak ya, takut gimana gimana gitu. Kayak atau robot ya, robot aduh takut ini nih, takut ribet atau gimana. Nah, video games takutnya nggak berkembang atau gimana pun. Nah, semua jalur yang kalian pilih itu bagus. Kalian tuh nggak bakal bisa, kalian tuh jangan eh, yang saya tadi bilang, jangan stuck di satu path aja, jangan stuck di satu jalur aja. Kalian bisa explore ke hal yang lain dan kalian bisa lebih memahami, better understanding dari jalur-jalur yang udah ada banyak ini dan masih banyak lagi jalur-jalurnya gitu. Jadi kalian bisa explore semua jalur, jadi nggak ada jalur yang salah, nggak ada jalur yang lebih benar. Mending kalian ekspor semuanya ataupun kalian tiga dulu, dua dulu, satu dulu juga nggak apa-apa. Nah, mungkin itu saja checklist penjelasan dari tips, penjelasan, serta dari C++ tersebut. Mungkin kita next ke checklist penjelasan di materi 9.1 kita sudah di checklist terakhir yaitu langkah lanjutan yaitu apa itu OP, STL, template, integrasi IoT dan hardware. Di sini mungkin akan saya jelaskan dalam bentuk materi. Oke, yang pertama OP. OP sendiri adalah Object Oriented Programming. Nah, OP sendiri adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan dunia nyata dalam objek. Konsep ini juga membantu membuat program modular
dan rapi, kemudian mudah dikembangkan, terutama pada proyek IoT serta ataupun otomasi. Nah, konsep OOP sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama kelas, itu rancangan dasar, objek instance dari kelasnya tersebut, encapsulation itu membungkus data dan fungsi, inheritance itu pewarisan atau atribut dan fungsi, polymorphism itu fungsi yang sama, perilaku yang berbeda, dan abstraction itu menyederhanakan dari struktur program yang sudah kita buat. Nah, kemudian penerapan di IoT itu seperti kelas sensor itu turunannya ada di HT22, ultrasonic ataupun LDR. Selanjutnya ada STL, kita akan menjelaskan STL yaitu Standard Template Library. STL sendiri adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai dalam C++, berguna pada backend IoT, data processing, data aplikasi, dan desktop. Bagian STL sendiri terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah container, contohnya adalah vektor, list, map, dan set. Algoritma itu ada sort, find, dan count. Dan iterator itu ada alat untuk berjalan dalam kontainer. Catatannya jarang dipakai di microcontroller karena itu boros memori. Kemudian template C++ sendiri adalah memungkinkan pembuatan fungsi atau kelas generik sehingga dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Manfaatnya itu bisa dipakai ulang, fleksibel, dasar dari STL, memperpendek kode tersebut. Nah, jenis template sendiri ada contohnya adalah function template, class template, template specialization, non-type template parameter. Dan yang terakhir adalah integrasi IoT ataupun hardware. Nah, bagian paling relevan untuk teknik otomasi IoT menghubungkan sensor, microcontroller, komunikasi cloud, dan aktuator. Komponen dari IoT itu sendiri adalah sensor itu suhu tekanan arus gas, microcontroller dari ESP32, Arduino, STM32. Komunikasinya bisa pakai MQTT, HTTP, Modbus, LoRa. Cloudnya bisa Firebase, Node-RED, Xboard, dan sebagainya. Aktuatornya bisa pakai relay, motor, solenoid. Nah, alur IoT sendiri adalah MCU membaca sensor, data diproses, kemudian data dikirim melalui server atau cloud, server menganalisa, dan MCU menerima perintah balik dan kemudian aktuatornya pun bekerja. Keterkaitannya adalah OOP membantu sistem membuat dan membantu sistem modular, template mendukung pembuatan kelas sensor generik, STL membantu pengolahan data untuk backend, dan IoT itu penerapan dari semua konsep ini di dalam dunia nyata. Nah, IoT sendiri itu berarti gabungan dari semuanya, tapi di konsep di dalam dunia nyata. Mungkin itu saja dari materi yang enggak 9.1, kita lanjut ke materi 9.2 yaitu sorry, instalasi VS Code, proyek pertama dan intro program dan menulis Hello World. 9.2, kita lanjut ke checklist penjelasan sorry tadi 9.1, sekarang 9.2. Di mana yang pertama adalah instalasi VS Code di semua OS. Kalau untuk yang saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk konfigurasi sendiri itu di semua OS sama aja ya. Jadi di Windows, di Linux dan sebagainya itu konfigurasi bakal sama aja. Bedanya itu di instalasinya. Nah, ini selanjut kita instalasi dan konfigurasi, ini bakal ada proyek pertama, kita bakal struktur folder atau file di dan setup setup awal aja kayak biasa untuk mempermudah kita nantinya ke depannya gitu. Untuk intro program kita bakal pakai struktur dasar kode biasa dan kita coba pakai Hello World. Dengan menulis, kita compile, bakal kita run dan saya bakal tampilkan output dari Hello World menggunakan VS Code ini. Baik, mungkin kita lanjut di penjelasannya. Nah, di sini saya menggunakan ChatGPT untuk menjelaskannya karena saya sendiri sudah mendownload VS Code ya, teman-teman. Saya sendiri sudah mendownload VS Code, jadi mungkin bakal dibantu ChatGPT untuk menjelaskan bagaimana instalasi dari VS Code, instalasi VS Code di semua OS. Yang pertama, yang pastinya itu di Windows. Pertama di Windows sendiri kita bisa buka website resminya, yaitu https://code.visualstudio.com. Nah, bisa kita klik tombol download for Windows. Kemudian kita jalankan file di nama file itu VS Code user setup x64.exe ya. Kemudian klik next, di select additional text, kita
centang add to pad, register as default, editor ini opsional. Kemudian kita klik install, setelah selesai kita klik launch Visual Studio Code. Dan untuk install Python extensionnya bisa menggunakan shortcut itu Ctrl plus Shift X. Ini kita bisa, ini shortcutnya ya. Kemudian ini bener ya, ini bener walaupun menggunakan ChatGPT ini valid karena memang sudah saya coba download dan langkah-langkahnya itu udah bener banget. Lanjut di Linux. Linux itu ada namanya menggunakan bisa Ubuntu atau Debian, bisa juga pakai Linux Mint. Ada tiga cara jadinya. Cara diinstal di Deb ini di Debian itu paling mudah teman-teman. Itu kita download file .deb di website VS Code, kemudian dijalankan perintahnya ini pakai sudo dpkg ini kode. Nah ini karena kodenya susah ya, mungkin nanti bakal saya taruh di deskripsi di bawah kalau kalian yang punya Linux ya. Nah untuk yang kedua ini bisa install lewat app repository, ini direkomendasikan ya. Ini kodenya, kemudian install di Arc Manjaro, sorry, Manjaro ya. Kemudian bisa diinstal di Fedora atau RHL. Yang ketiga itu pakai macOS ya, macOS atau ini gampang juga. Jadi install pakai installer, kita download filenya namanya VS Code Darwin Zip di website resminya ya. Kemudian diekstrak, kita drag folder ke application, baru dijalankan VS Code-nya. Nah, install via Homebrew juga bisa. Langsung pakai brew install cache Visual Studio Code. Tambahan setup yang penting ini buat semua OS itu tambahan VS Code-nya tepat itu command palette shell command install code di command input kamu bisa download lewat folder lewat terminal. Install extension penting itu contohnya ada Python, ada C++, Java extension pack, bisa live server itu butuh web, bisa juga HTML ya. Gitless atau Prettier. Terus cek compilernya itu bisa menggunakan Python, itu Python dot slash slash dot slash Python double slash version. Kalau C++ itu kita bisa diinstal gcc gclang gw. Java itu bisa install JDK. Kalau Node.js itu ini buat JavaScript atau buat TypeScript. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari namanya instalasi di semua OS. Mungkin kita lanjut ke konfigurasi konfigurasinya ada yang saya bilang tadi konfigurasi ini semuanya sama aja tapi saya akan menjelaskan tentang Windows. Oke baik teman-teman setelah kita dari instalasi ya pastinya kita bakal konfigurasi VS Code di semua OS. Nah semua OS itu pasti sama kalau konfigurasi. Jadi kita langsung aja untuk yang pertama itu kita bakal ke view. Nah, untuk konfigurasi, pertama kita konfigurasi dari layoutnya dulu, teman-teman. Nah, untuk layoutnya sendiri, kita bisa ke view, terus ke appearance nih. Dan kita bisa zoom in dan zoom out, terserah kalian. Nah, ini lebih dekat kan? Kita ke zoom in aja. Nah, tapi buat kalian yang nggak mau, bisa ke zoom out juga bisa. Nah, ya. Atau bisa di reset dari awal juga bisa. Tapi kalau saya pengennya itu zoom aja, biar lebih jelas. Nah, oke. Selanjutnya, kita bakal download compiler Zoom. Oh, tapi ini takut gak kelihatan ini kalau ini. Kita hapus. Kita ke compiler, di extension kita pilih download C, oh, C plus plus. Susah. Kita download dulu ini. Kita install terlebih dahulu. Kita tunggu aja untuk instalasinya. Biasa. Oke.
Ini udah ke install sih harusnya. Selanjutnya itu dia kita, oke udah, kita coba kita. Oke, ini udah install. Selanjutnya kita ke compiler code runner kita ke code. Nah, ini kita install juga. Kita tunggu aja. Nah, udah ke install. Di sini langsung silang aja. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi code runnernya dengan cara file, kemudian pilih refresh, terus ke setting, kita pilih yang extension yang ini. Selanjutnya ini bisa kita ke bawah-bawahin. Extension kita pilih yang run code mana ya? Harus ada. Nah, ini run code configuration kita ke bawah kan. Di sini kita save all file before run sama kita pencet di run in terminalnya. Selanjutnya untuk bagaimana kita ini terserah kalian ya, ini run in terminal ini untuk mempermudah kalian. Selanjutnya untuk bagaimana kita setting apa namanya nih? Setelah ini kan ada bar-bar gini nih, yang tadi ada barnya, ada gini-giniannya. Itu kita juga bisa setting teman-teman dengan cara kita ke view, kemudian ke appearance, selanjutnya kita ke set. Nah, ini dia nih, bisa hapus bentar-bentar. Show activity bar ini nih ya. Kita bisa hapus nih. Nah, nggak ada status barnya tuh. Tapi kita nggak usah lah ya. Kita ada lagi status bar ini nih. Ini bisa kita explore untuk konfigurasinya ya. Seperti dari namanya checklist pertama mungkin udah kelar ya untuk konfigurasi. Kita udah download compiler Code Runner, C++ atau C, kemudian kita juga udah setting-setting bagaimana layout yang bagus untuk kita. Selanjutnya kita lanjut ke checklist yang kedua yaitu proyek pertama untuk struktur folder, file setup awal itu caranya file, kita pencet new file, new sorry, kalau kita file kita open file, mungkin caranya bisa dilanjut di setelah ini. Mungkin ini konfigurasinya saja. Oke, baik teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba proyek pertama kita dengan struktur folder atau file. Kemudian kita setup awal dari folder tersebut. Bagaimana caranya kita buka ini VS Code. Kita buka manager file terlebih dahulu. Ke berkas yang kalian inginkan taruh. Terus kemudian bikin berkas folder baru dengan nama VS Code C. Selanjutnya di dalam folder kita masukkan folder file baru yaitu Hello World. Nah, selanjutnya ketika sudah terbuat, kita bakal ke open folder. Kita ke bekas Dimas, kita ke VS Code C, kita buka yang Hello World. Kita select folder. Nah, selanjutnya di sini kita file, kita eh,
Pertama kita ke Dar. Setelah itu kita kita new file, kemudian kita ketik misal hello forward CDP. Nah, ini dia tampilannya untuk eh, yang namanya C. Selanjutnya kita cek checklist penjelasan kita, yaitu sebelum kita masuk ke C tersebut untuk mencoba Hello World, kita untuk coba ke intro program terlebih dahulu, yaitu Basic C++. Basic C++ sendiri umumnya terdapat ada sintaks, yaitu bahasa pemrogramannya. Selanjutnya juga terdapat variabel, ada tipe data, kemudian juga terdapat list di dalamnya. Setelah dari tiga hal yang sudah kita pelajari tadi, lanjut ke kita mencoba untuk menulis program C++ yang singkat. Selanjutnya coba kita interact dengan si eh, dia akan mencoba interact dengan kita, user, yaitu adalah kita sendiri. Nah, selanjutnya di checklist penjelasan yang terakhir, kita bakal coba tulis dan compile run Hello World. Oke, baik teman-teman. Setelah kita, ini adalah checklist terakhir dari video ini, yaitu adalah kita coba compile run dan tampilkan output dari Hello World di C++ atau C. Nah, dengan cara kita ketik integer main, tanda kurung tutup, habis itu di sini ada kurung perawal, printf, hello world, terus di kurung perawal lagi. Nah, ini kita coba aja apakah bisa output hello world-nya dengan cara di run. Nah, jadi hello world ini dia hasilnya. Nah, ini dia run-nya. Kita ini lagi, dia berubah menjadi hello world lagi. Dan di sini saya sudah mencoba untuk tulis Hello World, compile Hello World, dan run dan menampilkan output dari Hello World tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.